Pemirsa, sebuah speedboat berisi 33 orang terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin sore. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah kapal jenis speedboat KM Pari Kudus terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu. Terlihat sejumlah orang berada di atas bagian kapal yang mengapung sambil berteriak-teriak meminta pertolongan. Sebagian korban lainnya berada di laut. Sesuai manifest, kapal dengan 3 orang kru membawa 30 orang penumpang. Diduga kapal terbalik akibat terkena hantaman ombak besar saat dalam perjalanan dari Pulau Pari menuju Pelabuhan Ancol. Berdasarkan informasi dari pihak Polres Kepulauan Seribu, seluruh penumpang dan kru speedboat selamat dan telah dalam proses evakuasi. Sedangkan kapal speedboat tersebut juga telah dilakukan evakuasi dengan ditarik ke Pulau Untung, Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencarian black box atau api box pesawat kargo SNE Piratus milik Smart Air yang jatuh di kawasan Binuang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan black box serta pemancar sinyal yang darurat. Proses pencarian black box pesawat berlangsung dramatis. Personal tim SAR harus turun langsung dari heli Karakal ke lokasi puing pesawat dengan menggunakan tali khusus. Setelah black box ditemukan beserta emergency locator transmitter, pemancar sinyal darurat, personil membawanya kembali ke atas heli. Selanjutnya black box dan ELT dibawa ke Tarakan bersama seluruh tim SAR gabungan. Pada Senin malam, rombongan tim SAR mendarat di Lanut Anang Busra Tarakan. Black box serta ELT akan dibawa tim KNKT untuk dilakukan penyelidikan. Rekan kami tim SAR gabungan yang berada di lapangan sebanyak 10 orang dan kami berhasil untuk mengevakuasi black box atau tadi api merekam dari data pesawat dan DLT. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi pilot pesawat Piratus milik maskapai Smart Aviation yang terjatuh di hutan Binuang, Tarakan, Kalimantan Utara. Pilot pesawat bernama Muhammad Yusuf ditemukan dalam kondisi selamat dan evakuasi korban berlangsung secara dramatis. Tim gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi pilot pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Aviation, Kapten Muhammad Yusuf yang terjatuh di hutan Binuang, Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam video, Yusuf terlihat mengalami luka di kepala dan dalam kondisi lemas di hutan berbukit. Evakuasi Yusuf berlangsung dramatis. Yusuf ditemukan sedang bersandar di sebuah pohon besar di antara puing-puing pesawat. Sebelum dievakuasi, Yusuf harus bertahan selama 3 hari di lokasi jatuhnya pesawat. Berbeda dengan kondisi M. Yusuf, sang teknisi bernama Denny Sobali meninggal dunia. Kedua korban kemudian dievakuasi menggunakan helikopter TNI AU dan dilarikan ke rumah sakit. Yusuf selamat setelah menyalakan api unggun dan memberikan tanda asap. Tak butuh waktu lama, tim penyelamat pun langsung menemukan lokasi korban. 2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal, ya, untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan black box atau kotak hitam serta pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter ELT. Selanjutnya, black box dan ELT dibawa ke Tarakan bersama dengan seluruh tim SAR gabungan untuk dilakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk mengevaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit.
Sementara warga meminta pihak terkait menindaklanjuti kelalaian 2 pilot yang tertidur tersebut. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Alvin Lee meminta pihak maskapai bukan hanya Batik Air melakukan evaluasi termasuk jadwal penerbangan pilot. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Warga juga berharap ada tindakan tegas terkait pilot yang tertidur saat terbang. Sebab menurut warga hal itu bisa membahayakan penumpang. Seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya Mbak dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Ya, cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan co-pilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan co-pilotnya ketiduran kayak gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta secara tidak sengaja kopilot itu juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik lebaran tahun 2024. Pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk mengevaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Dan berikut kronologi terjadinya insiden pilot dan co-pilot pesawat Batik Air tertidur saat menerbangkan pesawat. Pesawat Batik Air yang mengalami insiden pilot dan co-pilot tertidur adalah jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Pada 25 Januari lalu, pesawat berangkat dari Jakarta ke Kendari. Pada penerbangan ini, pilot sempat menawari co-pilot untuk istirahat karena menyadari rekannya kurang istirahat. Dijadwalkan berangkat pada pukul 2:55, pesawat berangkat pukul 3:14 waktu Indonesia Barat. Ada keterlambatan sekitar 9 menit. Pesawat tiba di Kendari pukul 7:11 waktu Indonesia Tengah. Di sini sambil menunggu penerbangan kembali ke Jakarta, pilot dan co-pilot makan mie instan di kokpit. Pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah, pesawat kembali terbang ke Jakarta dari Kendari. Selama perjalanan, baik pilot maupun co-pilot berbincang dan bergantian istirahat. Saat pilot istirahat tidur, co-pilot yang mengambil alih masih berkomunikasi dengan Pusat Kendali Jakarta, terakhir pada pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu, co-pilot tertidur dan beberapa kali Pusat Kendali memanggil tidak ada tanggapan. Setelah 28 menit, panggilan Pusat Kendali akhirnya ditanggapi oleh pilot yang terbangun. Pada saat itu, pesawat sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar, alias salah jalur. Beruntung pesawat kemudian bisa mendarat dengan lancar di Jakarta. Walau tidak ada yang terluka dan kerusakan, namun KNKT menilai ini merupakan masalah yang serius. Dengan insiden ini kita berharap sistem penerbangan di Indonesia selalu berbenah agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para calon penumpang lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada Batik Air atas insiden pilot dan co-pilot tertidur saat bertugas. Sanksi akan diberikan sesuai hasil investigasi dari tim Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan teguran keras kepada pihak Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus ini. Kami tentu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap waktu dan kualitas istirahat para pilot dan awak pesawat lainnya yang dapat mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Kami juga akan melakukan investigasi dan review terhadap night flight operation di Indonesia terkait dengan fatigue risk management atau manajemen risiko atas kelelahan untuk Batik Air dan juga untuk operator penerbangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami informasikan bahwa pilot dan co-pilot Batik Air ini telah di-grounded oleh pihak maskapai sesuai dengan SOP internal yang berlaku. Dan untuk investigasi lebih lanjut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan mengirimkan inspektur penerbangan yang menangani Resolusi of Safety Issue atau RSI untuk menemukan akar permasalahannya dan merekomendasikan tindakan mitigasi terkait kasus ini kepada operator penerbangan dan pengawasnya. Kami memberikan apresiasi terhadap KNKT serta menanggapi sangat serius kasus yang terjadi pada Batik Air ini. Kami tegaskan bahwa sanksi akan diberlakukan sesuai dengan hasil investigasi yang ditemukan oleh tim investigator. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta dan bertemu dengan sejumlah seniman dan akademisi. Di sela acara santai dan nyanyi bersama tersebut, Ganjar dan Mahfud menyempatkan diri menjawab pertanyaan dari sejumlah seniman tentang langkah yang akan diambil usai penghitungan suara pemilu selesai. Beginilah suasana saat paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta pada Senin siang. Ditemani sejumlah seniman Yogyakarta, suasana terlihat penuh keakraban. Terkait hak angket, Ganjar Mahfud menyerahkan hal tersebut ke partai dan anggota legislatif di DPR saat ini. Perihal adanya ketidakpuasan masyarakat terkait hasil pemilu yang dinilai banyak terjadi kecurangan, Ganjar meminta agar hal tersebut dibawa masuk ke dalam sistem oleh mereka yang memiliki kompetensi. Masalah angket, masalah itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa tegurkan ini dan yang agar demokrasi bisa kembali berjalan pada area yang normal. Yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan. Belum tampilnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam memimpin penggunaan hak angket, Mahfud MD menjelaskan jika Megawati masih menunggu waktu yang tepat dengan mencermati situasi dan perkembangan yang masih dinamis hingga saat ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Desakan menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu bertambah kuat. Sebanyak 50 tokoh masyarakat termasuk aktivis anti korupsi menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Desakan menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu bertambah kuat. Sebanyak 50 tokoh masyarakat, termasuk aktivis anti korupsi, menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan hak angket telah siap digulirkan. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain desakan mengusut kecurangan pemilu melalui hak angket, pihak Ganjar Mahfud bersiap menempuh jalur hukum sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa tolak hasil rekapitulasi suara KPU di Medan, Sumatera Utara ricuh. Masa aksi menemukan adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pemerhati Peduli Pemilu Sumatera Utara Senin siang menggeruduk lokasi rekapitulasi suara KPU Medan di salah satu hotel yang berada di Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Dalam menyampaikan tuntutannya, massa aksi sempat terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di pintu masuk. Massa menuntut KPU Kota Medan yang tidak mengindahkan rekomendasi dari Bawaslu dan tetap melanjutkan rekapitulasi, yang dimana dinilai merugikan calon anggota legislatif serta partai politik peserta pemilu. Karena berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan, harus dilakukan penghitungan suara di Kecamatan Medan Timur, karena ditemukan adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai. Seperti peralihan suara dari satu partai ke partai lain. Itu tertuang juga di dalam rekomendasi Bawaslu. Di Kecamatan Medan Timur misalnya, ada peralihan suara dari Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Buruh untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga di sana Partai Kebangkitan Bangsa menggelembung suaranya dan akhirnya mendapatkan kursi. Sebelumnya sejumlah keributan juga terjadi di lokasi rekapitulasi ini, di mana keseluruhan masalahnya hampir sama, di mana adanya dugaan penggelembungan suara yang diduga sengaja diberikan kepada caleg atau partai lain untuk memenangkan dirinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh. Salah satu saksi partai politik yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan mewarnai rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara. Para saksi partai politik cekcok hingga nyaris adu jotos dengan tim keamanan KPU. Salah satu saksi yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan terjadi imbas aduan saksi Partai Golkar atas dugaan kecurangan perolehan suara antara D hasil kecamatan dan D hasil DPRD Kabupaten maupun C hasil DPR Partai Golkar di 9 TPS, termasuk TPS khusus di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Tak hanya saksi Partai Golkar, sejumlah saksi partai lainnya turut meminta KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan karena jumlah suara tidak sesuai dengan perolehan data formulir C1 yang dikantongi mereka. Kemudian ditemukan di 6 desa itu ada suara Partai Golkar dan suara caleg dari Partai Golkar untuk level DPR RI itu kembali dengan jumlah yang sama itu di 792. Kericuhan reda ketika Bawaslu Maluku Utara merekomendasikan KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan di seluruh TPS yang ada di Pulau Obi, namun KPU mengaku tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kita lihat alokasi waktu yang dilakukan oleh PPK saja dengan pekerjaan yang sama itu menggunakan alokasi waktunya kurang lebih 17 hari itu mereka rasa tidak cukup, maka diperpanjang lagi kan.
Atas insiden kericuan yang sempat terjadi, KPU kemudian menskorsing pleno dan akan kembali dilakukan Senin besok. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal menjadi anggota DPRD, seorang caleg memutus aliran air yang disambungkan ke dekat pemukiman warga. Kini warga terpaksa mencari sumber air ke bukit yang berjarak 2 km. Warga Cisuru, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, kini setiap hari harus berjalan kaki untuk menimba air di bukit. Warga bersusah payah mendapatkan air setelah kemudahan yang pernah didapat melalui pipa saluran air kini tidak ada lagi. Pipa saluran air diputus. Adalah seorang caleg yang memasang pipa air ke permukiman untuk digunakan warga dengan biaya Rp5.000 per keluarga. Namun karena suara yang ia raih dalam pilkada sedikit, sang caleg memutuskan untuk memutus pipa saluran air yang dibuatnya. Sekarang diputus. Tadinya ngambil apa, dialirin gitu, Bu? Iya, tadinya dialirin. Sekarang ini udah diputus. Ada masalah lain yang menyebabkan warga sulit mendapatkan air, yakni sulit melakukan pengeboran untuk mencari sumber air. Warga menduga banyaknya industri PLTU menjadi sumber kesulitan warga untuk mendapatkan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya, Erina Gudono, masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Tanah Abang kembali ramai diserbu warga. Selain berbelanja kebutuhan bulan Ramadan, warga juga berbelanja untuk dijual kembali. Kepadatan pembeli terlihat sejak pintu masuk Pasar Tanah Abang Blok A. Pembeli datang dari berbagai wilayah berbelanja kebutuhan untuk ibadah di bulan Ramadan. Harga yang murah dan model terkini menjadi daya tarik pembeli kembali menyerbu Pasar Tanah Abang. Terlebih, sejumlah pembeli mengaku berbelanja baju muslim untuk dijual kembali di momen menjelang Lebaran.
Ya, tradisi memburu baju muslim senantiasa dilakukan di bulan suci Ramadan, tak terkecuali di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Medasari di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat siang Isma, bagaimana situasi terkini di Pasar Tanah Abang? Silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Samuel dan juga pemirsa. Untuk situasi di Pasar Tanah Abang, khususnya di tempat kami melaporkan, saat ini kami berada di Blok A Tanah Abang. Untuk pengunjung ini cukup ramai karena sedari pagi memang kami pantau untuk pengunjung banyak sekali yang terus-terusan keluar masuk dari pintu masuk Blok A. Namun yang perlu kita ketahui Samuel dan juga pemirsa, untuk di Pasar Tanah Abang tidak hanya di Blok A saja, ada blok-blok lain yang memang khusus di sini menjual baju-baju muslim dan juga aneka ragam rangkaian di bulan Ramadan ini. Dan juga sama dan juga pemirsa, sedari tadi memang kami pantau banyak sekali mobil-mobil angkutan ini yang mengangkut baju-baju yang sudah dibelinya. Dan tadi juga kami pantau juga untuk mobil-mobil ini tidak hanya dari Jakarta saja, namun dari luar kota bahkan luar pulau ada yang berbelanja di Pasar Tanah Abang ini. Yang kita ketahui Pasar Tanah Abang merupakan pusat grosir terbesar juga. Dan juga Samuel dan juga pemirsa, memang untuk kondisi dan situasi pada hari ini di awal puasa memang tidak terlalu ramai, tidak seramai sebelum puasa ataupun pada saat menjelang Idul Fitri. Namun memang untuk sedari tadi seperti sudah kami sampaikan, tetap terus ada pengunjung yang keluar masuk dari pintu masuk Blok A ini. Dan juga sama dan juga pemirsa, berbicara mengenai tren yang ada di tahun ini, yang sepertinya sebelumnya kita tahu untuk tren di tahun sebelumnya adalah warna sage green menjadi tren di tahun lalu. Namun untuk tahun ini, tren ini lebih terkesan lebih simpel dan elegan karena untuk baju-baju yang diminati pada tahun ini, para pembeli ini lebih meminati baju-baju dengan motif yang polos namun dengan warna-warna yang manis, sehingga mereka lebih mudah untuk memadu-padankan baik hijab maupun gamisnya. Sedangkan untuk tren untuk laki-laki ini juga diminati, masih diminati oleh hem koko atau kemeja koko dan juga baju gamis terusan. Untuk pria juga ini diminati. Dan juga untuk harga di Pasar Tanah Abang ini, kenapa Pasar Tanah Abang diminati oleh banyak para pengunjung ini karena harganya yang terjangkau. Tadi kami juga sempat berbincang untuk gamis ini dibanderol sekitar harga 125 saja per setelnya. Tentu saja untuk bahannya juga tidak main-main, maksudnya tidak terlalu buruk karena memang untuk di Pasar Tanah Abang ini menjual berbagai jenis pakaian. Kembali ke studio Samuel. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Semoga lancar puasanya, selamat bertugas kembali. Ya, perayaan Nyepi pada 11 Maret 2024 bertepatan dengan awal bulan puasa bagi sebagian umat muslim. Perbedaan keyakinan di Pulau Dewata ini menunjukkan saling toleransi antar umat beragama. Perayaan Nyepi Saka 1946 yang jatuh pada 11 Maret 2024 bersamaan dengan dimulainya awal Ramadan 1445 Hijriah bagi sebagian umat muslim. Pada malam hari umat muslim melaksanakan salat tarawih pertama di masjid, namun tidak menghalangi umat Hindu di Pulau Dewata saat merayakan Nyepi. Umat muslim di Bali selalu menjaga toleransi diantaranya dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor di tempat ibadah dan tidak menggunakan pengeras suara saat beribadah. Kali Nyepi berkaitan dengan awal Ramadan, bahkan Nyepi bersamaan dengan Idul Fitri. Jadi semuanya menurut pengalaman selama ini sudah berjalan dengan baik, artinya tidak masalah antar umat beragama itu gitu. Tetap ada jalan bagaimana supaya masing-masing bisa melaksanakan ibadahnya sendiri. Tarawih hari pertama bulan suci Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024 bersamaan dengan pelaksanaan catur berata penyepian umat Hindu Bali. Saat pelaksanaan Nyepi, seluruh aktivitas di Bali dihentikan selama 24 jam. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, Ainis melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal menggelar tarawih perdana bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ratusan jemaah antusias dan memenuhi masjid untuk melakukan sholat tarawih. Sementara di Bandung, ratusan jemaah melaksanakan sholat tarawih perdana di Masjid Pusdai. Ribuan jemaah mendatangi Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan sholat tarawih perdana di 1 Ramadan 1445 Hijriah.
para jemaah tampak antusias mengikuti sholat tarawih di Masjid Istiqlal, bahkan rela datang dari dalam dan luar kota. Mereka sengaja datang untuk menikmati euforia suasana sekaligus melihat kemegahan masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Sholat tarawih di Masjid Istiqlal berlangsung dengan 23 rakaat, termasuk 3 rakaat witir. Selain itu, pasca direnovasi Masjid Istiqlal diperkirakan mampu menampung 250.000 jemaah, serta akan ada 22 program selama bulan Ramadan berlangsung. Di Bandung, Jawa Barat, warga memadati Masjid Pusdai untuk melaksanakan sholat tarawih perdana. Tidak hanya warga kota Bandung yang memadati Masjid Pusdai, tetapi di luar kota Bandung berdatangan. Pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan 21 rakaat. Pihak masjid akan menggelar acara itikaf dan tadarus Quran selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sholat tarawih di salah satu masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara bisa memakan waktu 4 jam. Hal ini karena bacaan ayat Al-Quran mencapai 3 juz dan rokaat berjumlah 23. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di salah satu masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Di Masjid Raya Kuro Wal Hufaz, pelaksanaan sholat tarawih bisa berjalan cukup lama. Tarawih 23 rakaat dijalankan dengan bacaan ayat Al-Quran mulai dari 1 juz hingga 3 juz, maka sholat tarawih bisa berlangsung hingga 4 jam. Imam yang memimpin jalannya sholat tarawih pun biasanya lebih dari 1 orang. Bahkan bisa mencapai 5 imam yang bertugas bergantian selama jalannya pelaksanaan sholat tarawih. Karena berlangsung cukup lama, sebagian jamaah beristirahat sejenak. Berapa jam lah itu? Di sini 4 jam. 4 jam. Imamnya sampai berapa banyak? Imamnya sampai 5 orang. 5 orang? Berganti-ganti itu? Berganti. Bang, ini biasa menghabiskan berapa juz lah satu malam? Ya bisa 1 orang 2 juz. 2 juz? Dalam 1 bulan 3 kali otot. Meski memakan waktu cukup lama, namun jamaah tetap menjalankan sholat tarawih dengan khusyuk karena sudah terbiasa menjalankan sholat tarawih dengan waktu yang cukup lama. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sambut bulan Ramadan 1445 Hijriah, ribuan warga melakukan cukur massal gratis di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Selain tampil bersih dan rapi, warga merasa senang karena bisa cukur secara gratis. Beginilah suasana cukur gratis di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya yang diikuti ribuan peserta dalam menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga diikuti oleh anak-anak. Cukur gratis yang dilaksanakan di halaman Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya ini adalah pertama kali dengan jumlah peserta sebanyak 1.445 jiwa. Sukses nggak potong ya, gimana? Gratis. Tadi berapa? Undercut. Kegiatan sosial, salah satu contohnya ini potong rambut massal ini, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan satu kebahagiaan agar bulan Ramadan ini betul-betul bersih, rambutnya rapi, bersih hatinya, kemudian ibadahnya insya Allah bisa bersih. Diharapkan kegiatan cukur gratis yang diselenggarakan di Masjid Nasional Al-Akbar dijadikan sebagai kegiatan rutin sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, tiket kereta api long weekend libur Hari Raya Nyepi hingga awal Ramadan sudah ludes terjual. Lebih dari 19.000 penumpang diberangkatkan sepanjang hari Minggu, baik dari stasiun Gambir dan sejumlah stasiun lainnya. Libur panjang akhir pekan yang dibarengi dengan libur Hari Raya Nyepi dan awal Ramadan 2024 dimanfaatkan banyak warga Jakarta untuk berpergian ke luar kota.
Berdasarkan data pemesanan tiket hingga hari Minggu, lebih dari 110.000 tiket kereta api jarak jauh telah ludes terjual. Penumpang yang memesan tiket untuk long weekend atau libur panjang awal Ramadan, lebih dari 110.000 tiket telah terjual. Tiket keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen kurang lebih 110.000 tiket, yaitu untuk keberangkatan KA dari tanggal 8 sampai dengan 12 Maret 2024. Dari jumlah itu sebanyak 35.272 penumpang berangkat dari stasiun Gambir dan 51.731 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Untuk puncak libur panjang periode 8 hingga 12 Maret terjadi pada Sabtu dan Jumat kemarin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pembelian tiket kereta api tambahan Lebaran telah dibuka. Tersedia 344 jadwal perjalanan dengan berbagai perjalanan relasi favorit. Di antaranya Jakarta Solo, Jakarta Surabaya, dan Jakarta Malang. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan Lebaran sejak 6 Maret lalu. Kereta api tambahan Lebaran disiapkan sebanyak 344 jadwal perjalanan. Setiap harinya diberangkatkan 16 kereta api tambahan jarak jauh, 10 perjalanan dari stasiun Gambir, dan 6 perjalanan dari stasiun Senen. Kereta api tambahan tersedia untuk perjalanan relasi favorit, di antaranya Jakarta Solo, Jakarta Surabaya, dan Jakarta Malang. Selama periode 31 Maret hingga 21 April, terdapat 1.537 perjalanan kereta dengan 844.741 tempat duduk untuk berangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen, Jakarta. Adapun untuk jadwal perjalanan tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April atau H-10 sampai dengan H+10, terdapat ketersediaan tempat duduk sebanyak 844.741. Dari jumlah tersebut, sebanyak 390.000 diantaranya sudah dipesan. Pada masa angkutan Lebaran terdapat rata-rata 70 perjalanan per hari, 35 keberangkatan dari stasiun Gambir dan 35 lainnya dari stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah penumpang PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC mengalami peningkatan di saat libur panjang. Kenaikan jumlah penumpang ini mencapai 20% sejak Kamis lalu. Antrian loket tiket di stasiun Halim Kereta Cepat WOS terlihat dipadati oleh penumpang pada Senin siang. Momen libur panjang membuat penumpang memilih menggunakan kereta cepat WOS karena alasan waktu lebih cepat sampai di lokasi tujuan. Udah pasti kan yang lebih cepat, terus juga lebih nyaman juga sih, itu pasti. Terus juga sangat tiket kan beda-beda tipis ya sama kereta yang biasa, jadi mendingan ini aja. Oh pasti sih mas, soalnya daripada naik kereta biasa atau kan naik mobil gitu yang pasti macet kan, itu kalau mudik mending busa aja. Ini sebenarnya pertama kali naik WOS, karena kan cepat dan lumayan kayak biar jadi agendanya jadi lebih banyak juga sih pas di Bandung. Jadi ya why not nyobain juga sekalian. Menurut saya sih tepat ya, karena walaupun banyak pilihan-pilihan lain, cuman kalau misalnya emang bisa lebih cepat ya why not gitu. Sementara itu berdasarkan data penumpang KCIC, peningkatan sudah dirasakan sejak Kamis lalu. Jumlah penumpang meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, di mana KCIC melayani sebanyak 15 hingga 16.000 penumpang. Untuk mengakomodir peningkatan jumlah penumpang, maka KCIC mengoperasikan 4 perjalanan kereta tambahan dengan total 44 perjalanan pada periode libur panjang sejak Jumat lalu hingga Selasa 23 Maret 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Leman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini, di mana kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Huta Barat dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta. Selamat siang Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan siang ini? Silahkan.
Baik, terima kasih Samuel dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Memasuki bulan Ramadan pada hari ini situasi arus lalu lintas cukup lengang dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke Saharjo tampak cukup kondusif lancar. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan jelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Kuningan ataupun Semanggi akan menuju ke Cawang pada siang hari ini juga tampak lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 50 sampai dengan 60 km per jam. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan kembali kami informasikan pemirsa bahwa operasi keselamatan 2024 masih berlangsung hingga tanggal 17 Maret 2024 dengan berbagai sasaran pelanggaran lalu lintas seperti mengendarai kendaraan di bawah umur bagi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan pengendara roda 4 yang tidak menggunakan safety belt dan beberapa pelanggaran lalu lintas lainnya. Untuk itu kami mengimbau mari tetap tertib berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, kami siap melayani Anda di call center 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Salam presisi, demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Samuel. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, umat muslim di Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi unik padusan. Tradisi ini ditandai dengan ritual siraman dan mandi di sumber air peninggalan Keraton Solo sebagai simbol mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Prosesi padusan ditandai dengan ritual siraman kepada pasangan emas dan mbak menggunakan air kembang yang dilakukan di sumber mata air atau Umbul Ngabean, kawasan pemandian Tirto Marto, Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Usai ritual siraman, pasangan emas dan mbak dan para pengiringnya secara bergantian masuk ke dalam sumber air atau umbul untuk melakukan mandi bersama dengan cara menyelam ke dalam air. Tradisi padusan merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang bertujuan membersihkan segala kotoran yang ada pada badan dan jiwa agar nantinya dapat menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Sebelumnya ratusan umat muslim dari berbagai unsur melakukan kirab yang mengambil start dari halaman Kecamatan Banyudono menuju kompleks pemandian Tirto Mulyo Pengging dengan jarak sekitar 2 km. Kirab diawali dengan pasukan keraton Kasunanan Surakarta, disusul kereta kuda yang ditumpangi sejumlah pejabat daerah dan berbagai kesenian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Raja tadi, yaitu adalah tradisi berasal dari kata adus, yaitu mandi untuk membersihkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini dimaknai bahwa sebelum kita memasuki bulan Ramadan, atau sebelum kita memasuki bulan poso, kata orang Jawa, kita sebelum melaksanakan ibadah puasa harus suci lahir batin. Menurut tokoh setempat, padusan berasal dari kata adus atau mandi, di mana umat muslim akan melakukan mandi atau menceburkan diri ke sumber mata air. Hal ini diyakini sebagai simbol membersihkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Ya, memasuki cuti bersama Hari Raya Nyepi, Selasa pagi Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan warga untuk berlibur. Sudah bersama kami Esra Ambarita di Taman Marga Satwa Ragunan. Esra, apakah banyak pengunjung yang memadati Taman Marga Satwa Ragunan siang ini? Lalu, apakah Taman Marga Satwa Ragunan tetap buka selama Ramadan?
Ya, selamat siang Sam dan juga pemirsa. Di hari pertama bulan puasa ini ataupun di hari pertama yang bertepatan juga di hari libur, sejumlah masyarakat sudah berwisata ataupun pergi ke tempat-tempat yang bisa menghibur, dan salah satunya ada di tempat saya mengabarkan, yakni di Taman Satwa Ragunan. Kalau berdasarkan pemantauan kami untuk masyarakat di sini memang tidak seramai di hari biasa ataupun di hari momen Nyepi kemarin yang sampai di angka 1.000 pengunjung. Namun konfirmasi yang kami dapatkan dari pihak Humas, hari ini ada sekitar 300 pengunjung lebih yang sudah datang ke tempat ini. Kalau yang mendominasi ataupun mayoritas yang datang ke sini adalah kami lihat adalah beberapa keluarga bersama si kecil, di mana para orang tua kami lihat mengedukasi si kecil terkait bagaimana hewan-hewan yang ada di sini. Banyak sekali beragam hewan menarik di sini, mulai dari jerapah seperti yang ada di belakang saya, kemudian juga selain jerapah ada burung pelikan, ada rusa, dan masih banyak lagi. Tentunya ini menjadi wisata pilihan bagi masyarakat karena berbagai alasan. Salah satunya harganya relatif terjangkau, yakni hanya Rp4.000 per pengunjung yang masuk ke sini. Selain itu untuk beragam satwa yang ada di sini sangat beragam sekali sehingga memudahkan masyarakat untuk mengedukasi si kecil. Adapun untuk jam operasi di Taman Ragunan ini yakni buka dari pukul 7 pagi hingga 16.00. Namun di hari esok akan ditutup sementara waktu sebagai pengganti cuti satwa pada hari Senin kemarin atau bertepatan pada hari Nyepi kemarin. Dari petugas terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya ketika berada di kawasan Ragunan ini. Mungkin Sam, ini menjadi salah satu rekomendasi yang juga bisa Anda kunjungi ketika berlibur ke Ragunan. Kembali ke studio, Sam. Baik, terima kasih Esra Marita dari Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali. Ya, tidak hanya Ragunan tadi pemirsa, kawasan Ancol, Jakarta juga diramaikan oleh pengunjung di libur panjang kali ini. Untuk melihat suasana terkini di Ancol, kita telah terhubung dengan rekan Nata Arman di lokasi. Selamat siang Nata, bagaimana suasana di Ancol pada siang hari ini? Silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Samuel dan juga pemirsa, beginilah suasana di Pantai Ancol yang mana pada hari pertama bulan suci Ramadan pada hari ini berbeda dibandingkan dengan hari-hari libur biasanya, yang mana untuk saat ini terpantau sepi sekali dibandingkan dengan hari-hari libur biasa lantaran memang hari ini juga merupakan momen perdana hari puasa seperti itu. Dan untuk diprediksi akan terjadi lonjakan ini pada sore hari, tepatnya pada pukul 4 ke bawah, karena memang pada pukul 5 sore sampai dengan pukul 23.00 akan diberlakukan tiket gratis bagi masyarakat yang ingin melakukan rekreasi wisata di kawasan Pantai Ancol ini. Dan juga memang kami tadi sempat berbincang dengan beberapa masyarakat yang ada beberapa yang sudah tiba di Pantai Ancol untuk berekreasi. Mengapa mereka memilih Pantai Ancol sebagai lokasi wisata pilihan bagi keluarga? Lantaran pertama yang menjadi penyebab utama adalah anak-anak yang identik suka dengan bermain pasir dan juga bermain air, sehingga Ancol yang merupakan lokasi favorit atau tempat yang cocok. Kemudian yang kedua, dari segi lokasi yang strategis yang berada di dekat pusat kota, ini juga yang menjadi pertimbangan dari masyarakat untuk melakukan rekreasi wisata dibandingkan dengan lokasi wisata lainnya. Kemudian ada juga dengan tiket yang murah. Kemudian kami kita sempat berbincang kepada masyarakat, ada juga dari beberapa mereka yang belum mengetahui terkait dengan adanya tiket gratis yang bisa diakses mulai tanggal 11 Maret kemarin sampai dengan nantinya pada tanggal 5 April 2024 mendatang. Dan bagi Anda yang ingin melakukan rekreasi wisata ke kawasan Pantai Ancol ini, Anda bisa mengakses laman resmi dari Ancol untuk mendapatkan tiket gratis yang mulai berlaku pada pukul 5 sore sampai dengan pukul 11 malam nanti. Dan juga diimbau kepada masyarakat yang ingin datang berkunjung, bermain bersama dengan keluarga ataupun dengan anak-anak. Ini dihimbau untuk menjaga barang bawaan Anda dan juga selalu mengawasi anak Anda dimanapun anak Anda bermain, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio, Samuel. Baik, terima kasih Nata atas informasi yang disampaikan dari kawasan Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, selain menjalankan ibadah puasa, bulan Ramadan juga menjadi sarana untuk memperdalam ilmu khusus tentang Islam. Nah, di Jombang, Jawa Timur ada Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari atau disingkat MINHA yang cocok sebagai tempat belajar sejarah perkembangan Islam sambil menunggu saatnya waktu berbuka puasa. Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari atau MINHA berdiri megah di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Desa Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur. MINHA dibangun pemerintah dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember tahun 2018. Beragam koleksi peninggalan Kiai Hasyim Asy'ari disimpan di museum ini.
seperti miniatur Masjid Tebu Ireng, tongkat, serta kitab-kitab kuno karya Mbah Hashim yang menjadi rujukan tokoh-tokoh Islam di dunia. Selain itu ada juga benda peninggalan sejarah perkembangan Islam di Nusantara mulai dari abad ke-11 hingga 19 Masehi. Di antaranya replika batu nisan Fatimah binti Maimun, Muslimah Indonesia yang makamnya ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Ada pula mahkota Raja Kesultanan Banten, meriam era Sultan Iskandar Muda, dan miniatur Istana Kadriah yang dibangun sekitar tahun 1700-an. Di Minha juga tersimpan foto-foto Gus Dur sejak masih muda hingga menjadi presiden. Di sini menyimpan banyak sejarah, terutama sejarah dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi saya bisa mengeksplor diri untuk memahami tentang budaya yang ada di Indonesia. Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari ini berisi tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang terbagi menjadi 3 era. Yang pertama, sejarah perkembangan atau sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, Islam dan pergerakan nasional serta organisasi Islam. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Nah, untuk mengisi ibadah Ramadan, museum ini cocok sebagai tempat belajar memperdalam pengetahuan, khususnya tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Keberhasilan membangun bisnis tidak semata bersandar pada modal besar dan usaha, namun ada doa yang menjadi pengantar kesuksesan. Seorang wanita muda dari Ciamis, Jawa Barat sukses memproduksi makanan olahan hingga menyerap tenaga kerja dari singkong hasil panen petani di desanya. Saya tidak ada pengalaman sebelumnya ataupun keluarga yang backgroundnya sebagai pengusaha. Saya merintis usaha tersebut didasari atas insting spontan untuk menjual produk olahan rumahan ibu saya, mama saya, untuk dijual ke sekolah. Bahan bakunya kan singkong. Singkong yang dulunya tuh kita kirim dari luar kota. Sekarang alhamdulillah masyarakat di sini semuanya kan rata-rata punya kebun. Mereka menanam di kebunnya masing-masing. Jadi masyarakat itu membuat bahan bakunya dari kebun sendiri, kemudian diolah oleh mereka, akhirnya dijual ke kita. Jadi kalau yang dampak ke masyarakatnya, yang dulunya singkong itu tidak bernilai gitu, bahkan masyarakat itu dulunya tidak mau buat nanam singkong gitu, memilih buat nanam albis atau tanaman-tanaman lain. Nah, setelah kita mendirikan usaha ini, kemudian banyak menggunakan singkong, terus hasilnya menguntungkan. Nah, dari situ masyarakat terinspirasi buat menanam singkong di kebunnya mereka masing-masing. Jatuh bangunnya mungkin pertama saya tuh pernah ditipu oleh konsumen sendiri. Kedua pernah rugi juga nyampe 200 jutaan. Ketiga mungkin cobaan yang paling berat itu di awal 2023. Di 2023 awal itu selain uang kita semuanya ada di konsumen, semuanya ada di luar, kita juga terlilit oleh hutang. Nyampe kita tuh mungkin kalau total keseluruhan 1 M. Kita tidak bisa melakukan apapun gitu kecuali atas izin Allah, dan kita yakin kita dikasih amanah ini oleh Allah karena Allah percaya kepada kita, makanya kita tetap optimis, kita pasti bisa bangkit gitu ya. Di situ alhamdulillah ada konsumen, kita bisa bangkit itu karena ada konsumen yang beli dengan uang cash. Bersyukurnya Allah tuh masih ngasih kesempatan kepada kita tuh buat masih bisa berjalan sampai hari ini gitu. Dari 2023 awal sampai sekarang tuh kita masih berdiri dan kita masih bisa produksi, konsumen kita masih banyak alhamdulillah. Kalau di bisnis ini yang pertama yang saya tanamkan tuh
ketika berdoa, saya tuh tidak mendoakan diri sendiri, tapi saya tuh mendoakan untuk semua keluarga, masyarakat setempat. Pokoknya saya tuh berdoa untuk kepentingan orang banyak gitu. Tidak muluk-muluk minta buat sendiri-sendiri, karena saya tuh diajarinya kalau misalkan kita mendoakan orang lain tuh doa baik itu akan berbalik kepada kita.